Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Huda, calon guru penggerak Angkatan 11, dari SMP Negeri 5 Kota Solok, Sumatera Barat. Dengan fasilitator, Ibu Herlina Suryati, dan pengajar praktik Ibu Yulia Francisca. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek. 3 aspek tersebut meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dari 3 aspek tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru dapat melakukan asesmen di awal pembelajaran. Dari hasil asesmen yang dilakukan, akan muncul beberapa kelompok berdasarkan level kesiapan belajar. Contoh kelompok yang muncul, belum memahami, cukup memahami, dan sudah memahami. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Kata minat biasanya akan berhubungan dengan kesenangan diri. Pada kenyataannya, setiap murid memiliki minat masing-masing. Melalui asesmen, kita juga dapat mengetahui minat murid. Seperti, minat dalam bidang numerik, bahasa, religius, seni, olahraga, teknologi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar biasanya mengacu pada gaya belajar. Profil belajar ini dapat kita deteksi melalui asesmen gaya belajar. Harapannya, guru akan menemukan siapa saja peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Berikutnya kita akan membahas tentang strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang meliputi diferensiasi konten, yang merujuk pada apa yang akan dipelajari murid. Diferensiasi proses, yang merujuk pada proses seperti bagaimana murid memahami, memaknai informasi atau materi apa yang akan dipelajari. Diferensiasi produk, merujuk pada hasil dari proses belajar siswa. Mari kita perjelas lagi tentang diferensiasi konten. Dalam hal ini, guru dapat membuat beberapa sajian materi. Contoh materi dengan bentuk buku atau artikel, bentuk video dan praktik. Selanjutnya diferensiasi proses. Dalam hal ini peserta didik dapat memilih bentuk materi yang dapat dengan mudah dipahami. Contoh, peserta didik dengan gaya belajar visual, akan belajar menggunakan buku bacaan. Peserta didik dengan gaya belajar auditorial, akan belajar menggunakan tayangan video yang sudah guru siapkan. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, akan belajar dengan cara praktik. Selanjutnya diferensiasi produk. Dalam hal ini peserta didik diberikan kebebasan untuk menerjemahkan pemahamannya dalam bentuk karya. Karya tersebut dapat berupa puisi, lagu, gambar, tulisan, video, dan sebagainya. Dalam pembuatan program bimbingan dan konseling atau BK, BK sudah menerapkan layanan yang berdiferensiasi kebutuhan, bahkan sebelum adanya kurikulum merdeka. Di setiap awal tahun pelajaran, saya selaku guru BK sudah melakukan need assessment, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, untuk menentukan layanan yang akan diberikan kepada peserta didik. Pelayanan yang akan diberikan meliputi 4 bidang yaitu, 1. Bidang bimbingan pribadi. 2. Bidang bimbingan sosial. 3. Bidang bimbingan belajar. 4. Bidang bimbingan karir. Selain itu, BK juga memiliki jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yaitu, layanan orientasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan layanan advokasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan menuangkannya dalam bentuk layanan bimbingan klasikal. Sebelum membuat modul layanan, saya melakukan asesmen diagnostik terhadap peserta didik. Setelah hasil asesmen didapatkan, berikutnya saya menuangkannya dalam modul layanan bimbingan klasikal. Berikut ini akan saya lampirkan modul layanan bimbingan klasikal yang sudah saya buat.